Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Ya, masih suasana tahun baru, jadi kita terus eh, bawa renungan dulu sesuai dengan tahun yang baru ini ya. Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan yang ingin kita renungkan, eh, saya ingin eh, menyampaikan firman Tuhan, judulnya mengalami hal baru harus dengan cara atau usaha yang baru pula ya. Nah, hal ini sudah saya sampaikan waktu khotbah tanggal 1 Januari sebagian besar, tetapi saya ingin lebih fokus supaya setiap kita eh, betul-betul mengalami hal-hal baru bersama Tuhan di tahun 2025 ini. Ya, sebagian juga mungkin belum tidak mengikuti ibadah di tahun baru tanggal 1 Januari di Bubaan. Jadi saya pengen rindu agar setiap kita, terutama pendoa-pendoa, agar betul-betul mengalami hal baru seperti yang kita rindukan, yang didoakan, diharapkan di tahun 2025 ini agar lebih baik, ada penyertaan Tuhan yang lebih nyata, kemuliaan Tuhan yang lebih nyata, maka tentu harus dengan usaha yang baru pula, dengan cara yang baru. Karena demikian firman Tuhan. Nah, mari kita lihat firman Tuhan ya. Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ini tentu sudah akrab kita dengar ya. Tetapi mari kita coba lihat dari sisi yang lain, saudaraku ya. Nah, anggur yang baru tentu anggur ini merujuk kepada sesuatu yang dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus menggambarkan itu sebagai sesuatu yang dari Tuhan, kasih dan kuasanya ya, dan pengurapannya. Sedangkan kantong kulit itu merujuk kepada kehidupan kita. Ya. Jadi pengurapan, kasih Tuhan, kuasanya, kemuliaannya, sesuatu yang dari Tuhan yang baru itu akan dicurahkan katanya kepada kehidupan yang baru pula, bukan kepada kehidupan yang lama. Karena kalau dikasih kepada anggur yang baru kepada kehidupan yang lama, maka hidup itu akan rusak dan tentu pengurapan, kasih kuasa, kemuliaan itu akan sia-sia. Dan Tuhan tidak, saya percaya Tuhan tidak akan melakukannya, karena itu akan sia-sia, merusak kehidupan kita. Jadi sebagai satu alasan mengapa banyak orang kerinduannya di tahun yang baru, mungkin sudah beberapa kali ini merindukan sesuatu tetapi tidak dia dapat. Nah, kemungkinan karena dia tidak mencocokkan kehidupannya sedemikian sehingga ia pantas untuk menerimanya. Nah, mengapa saya katakan begitu? Karena ada Yesus membuat satu perumpamaan. Ya, dia katakan kerajaan surga itu seperti kehidupan di kerajaan surga itu seperti seorang yang bawa bepergian katanya, lalu memanggil hamba-hambanya, lalu memberikan talenta ya. Di Matius 25 kisah ini bisa kita lihat. Nah, lalu untuk memberikan talenta itu, nah ini yang menarik saudaraku ya. Matius 25 ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan seorang lagi 1. Tapi dicatat di sana,
Kenapa diberikan ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing menurut kesediaannya. Masing-masing menurut kapasitasnya. Nah, demikianlah hal-hal yang baru yang kita mau terima dari Tuhan di tahun 2025, hal-hal yang besar dari Tuhan, haruslah kita terima sesuai dengan kehidupan kita. Apakah kita sanggup mendapatkannya atau tidak. Oleh karenanya, saya rindu kita betul-betul menyadari ini, betul ada banyak hal yang Tuhan berikan berdasarkan kasih karunia. Tetapi sesungguhnya yang kita dapat dari hasil kasih karunia adalah sesuatu memang yang kita nggak bisa kerjakan. Keselamatan kita nggak bisa kerjakan, saudaraku. Ya, bukan karena kebaikan kita bisa terima itu karena kasih karunia. Tetapi banyak hal pemberian Allah disesuaikan dengan kesanggupan kita, kapasitas kita, perbuatan kita, cara kita, usaha kita. Nah, mari Bapak Ibu kita berbuat sesuatu di tahun ini untuk mendapatkan lebih, kita harus melakukan yang lebih. Nah, anggur baru akan Tuhan curahkan, yaitu kasih, kuasanya, pengurapannya, perlindungannya, berkatnya yang baru di tahun 2025 ini. Nah, bagian kita apa? Kita harus menyiapkan hidup kita di tahun 2025 ini sesuai dengan apa yang kita harapkan itu. Mari saya rindu setiap kita betul-betul menguatkan iman kita, hidup kita betul-betul hidup baru di dalam Kristus. Hidup yang beriman, berjalan berdasarkan iman. Kapasitas iman kita harus kita tingkatkan. Kita harus meningkatkan betul-betul kapasitas rohani kita, ibadah kita, penyerahan hidup kita kepada Tuhan, bagaimana kita mengandalkan Tuhan lebih utama daripada segala sesuatu, ya, supaya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan. Mari kita siapkan hidup kita menjadi satu kantong kulit yang baru, supaya anggur baru itu dapat dicurahkan bagi hidup kita. Mari kita hidup bagi tujuan-tujuan ilahi kita. Ya, kita harus terus diubahkan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, ada 5 tujuan Allah kalau ada dari buku Purpose Driven Life itu ya. Hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lebih menyenangkan hidup, menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita, mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita terus diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Hari demi hari kita makin diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Apa itu serupa, segambar dengan Kristus? Yaitu karakter-karakter Kristus semakin nyata dalam hidup kita, buah-buah roh itu. Dan mari kita terus menjaga persekutuan kita satu dengan yang lain untuk saling mengasihi, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yang keempat, mari kita melayani Tuhan. Kelima, mari kita ada di dalam misinya Tuhan. Ya, kita sudah canangkan tahun 2025 ini, misi Tuhan itu adalah menyelamatkan orang. Setiap kita menyelamatkan minimal 1 orang, membawa 1 orang kepada Tuhan selama tahun 2025, menyiapkan mereka untuk mereka juga orang-orang yang kita injili ini membawa 1 jiwa kepada Tuhan untuk tahun 2026, selain kita mencari jiwa lagi. Demikian seterusnya supaya kita bisa menjadi 5 kali. Nah, ini adalah tujuan-tujuan ilahi dalam hidup kita. Dan mari saudaraku, saya mendorong kita semuanya memantaskan diri kita, meningkatkan kapasitas rohani kita. Mari kita hidup
dalam hidup yang baru di dalam Kristus. Saya percaya kalau kita menyiapkan kantong kehidupan kita menjadi satu kantong kulit yang baru, maka anggur baru akan dicurahkan. Anggur baru bukan hanya sekedar lagi nyanyian, anggur baru tercurah, tidak sekedar nyanyian, tetapi betul-betul menjadi kehidupan yang nyata dalam hidup kita. Tahun 2025, mari kita raih kemenangan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa